Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Prediksi Diabetes menggunakan metode KNN atau K-Nearest Neighbor. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, ada Ahmad Wildan, Audrey Atalah, ada Teddy Kurniawan, saya sendiri. Masuk ke bagian pendahuluan. Diabetes adalah sebuah penyakit di mana kadar glukosa di dalam darah itu tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin yang dihasilkan. Sehingga gula darah tadi tidak dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Yang paling umum adalah diabetes tipe 2. Biasanya terjadi kepada orang-orang yang dewasa. Terjadi ketika tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau tidak menghasilkan cukup insulin. Diabetes ini adalah penyakit yang cukup berbahaya karena akan menyebabkan kerusakan serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan syaraf. Jadi menjadi bibit dari segala penyakit. Menurut data dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, sekitar 425 juta orang itu menderita diabetes. Kemudian 1,6 jutanya kematian setiap tahun itu diakibatkan oleh diabetes. Kemudian pada tahun 2016 di Indonesia, kematian yang disebabkan oleh diabetes sekitar 99.400 jiwa. Detailnya. Jadi diabetes ini ya termasuk salah satu penyakit yang cukup berbahaya karena tingkat kematiannya ya cukup tinggi. Bisa kita lihat data tersebut dari tahun ke tahun penderita diabetes itu meningkat. Jadi perlu adanya sebuah sistem di situ yang dapat membantu medis untuk melakukan klasifikasi terhadap diabetes berdasarkan data kesehatan pasien. Adanya sistem ini diharapkan bisa membantu medis dalam menangani penyakit diabetes dengan lebih baik. Maka dari itu, kami membuat sistem yaitu klasifikasi diabetes menggunakan metode KNN atau K-Nearest Neighbor dengan menggunakan beberapa fitur dari data kesehatan pasien. Salah dua tujuannya. Yang pertama itu memanfaatkan dataset untuk prediksi penyakit diabetes. Yang kedua itu memanfaatkan machine learning untuk memprediksi secara akurat apakah pasien menderita diabetes atau tidak. Ya, sekarang kita melanjutkan sesi presentasi. Sekarang kita masuk ke bagian penjelasan algoritma. Penjelasan kelas. Pada penjelasan kelas ini, kelas terbagi menjadi dua bagian yang bernilai 0 dan 1. Jadi jika kelas menunjukkan angka 0, maka sampel tidak mempunyai diabetes. Sedangkan jika kelas menunjukkan angka 1, maka sampel mempunyai positif diabetes. Penjelasan fitur. Pada klasifikasi ini, kami menggunakan 5 fitur utama. Yang pertama ada pregnancies. Jadi pregnancies ini beberapa kali sampel mengandung. Lalu ada glukosa, yang merupakan konsentrasi kadar glukosa pada darah. Lalu ada blood pressure. Jadi blood pressure ini merupakan tekanan darah diastolik. Diastolik ini merupakan suatu kondisi di mana jantung sedang berelaksasi. Lalu ada BMI, yaitu body mass index, dan ada umur. Pada penelitian kali ini, algoritma yang digunakan untuk klasifikasi yaitu menggunakan metode KNN atau K-Nearest Neighbor. KNN ini merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran yang diambil dari kata tetangga terdekatnya. KNN ini merupakan instance-based learning. Jadi ini merupakan algoritma yang membandingkan data masukan dengan data latih, sehingga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu algoritma ini menyimpan data training yang akan menghabiskan banyak memori. Algoritma KNN ini sendiri terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama yaitu kita melakukan pengukuran jarak. Pengukuran jarak ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode Euclidean distance atau dengan menggunakan Manhattan distance. Lalu setelah melakukan pengukuran jarak, kita dapat memilih nilai K. Jadi pemilihan nilai K ini bisa melalui beberapa percobaan. Usahakan nilai K jangan terlalu kecil, karena kan sangat sensitif terhadap noise. Nilai K ini biasanya bernilai ganjil dan sekitar antara 3 sampai 19. Lalu kita masuk ke sesi selanjutnya, pengolahan data.
Ketika melakukan penelitian ini, kami menggunakan Python versi 3,7 dengan beberapa library. Library yang kami gunakan diantaranya adalah scikit-learn. Jadi scikit-learn ini untuk melakukan perhitungan dengan metode KNN. Selain itu, library scikit-learn ini juga merupakan suatu library yang mencakup banyak metode-metode machine learning. Jadi terdapat banyak metode-metode yang bisa digunakan dengan library ini. Lalu ada library Pandas yang kami gunakan untuk melakukan pengolahan data seperti membuka data, penggabungan data, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada library Seaborn. Ini kami gunakan untuk melakukan visualisasi pada data. Pada penelitian ini kami mengambil data dari dua tempat yang berbeda. Data yang pertama yaitu dari Kaggle Diabetes Dataset, lalu data yang kedua berasal dari Psionet. Pada slide ini menunjukkan 5 data pertama pada dataset yang didapatkan dari website Kaggle. Jadi pada dataset ini terdapat 768 data dengan 9 fitur. Selanjutnya, pada slide ini menunjukkan 5 data pertama pada dataset yang didapatkan dari Psionet. Terlihat terdapat 133 data dengan 15 fitur. Lalu kami memilih fitur yang sama pada kebuah data tersebut. Setelah itu kami melakukan merge pada data tersebut dan kami lakukan klasifikasi KNN. Data pertama yang kami dapat dari Kaggle 768 data akan kami gunakan sebagai data latih. Selanjutnya, data kedua dari Psionet sebanyak 133 data akan kami gunakan sebagai data tes. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil. Setelah kita melakukan pengklasifikasian menggunakan metode KNN, kita mendapatkan beberapa hasil. Setelah melakukan percobaan, pada penelitian diperoleh beberapa hasil visualisasi data. Untuk data ini menunjukkan jumlah positif dan negatif diabetes berdasarkan rentang usia. Warna merah untuk negatif diabetes dan warna biru untuk positif diabetes. Kebanyakan penderita diabetes berada di umur rentang 20 sampai 40-an. Kemudian slide selanjutnya menunjukkan visualisasi korelasi antar fitur. Semakin besar angkanya, maka semakin besar nilai dari fitur tersebut. Maka fitur tersebut semakin mempengaruhi prediksi penyakit diabetes. Kemudian pada percobaan yang kami lakukan, kami menggunakan K yang berbeda-beda, dimulai dari K sama dengan 1 hingga K sama dengan 29. Pada slide ini menunjukkan tingkat kesalahan pada nilai K. Di sini terlihat nilai K sama dengan 11 mempunyai tingkat kesalahan yang paling kecil, yaitu berada pada sekitar 21%. Kemudian kita masuk visualisasi akurasi nilai K. Pada slide ini menunjukkan tingkat keakurasian pada nilai K. Di sini terlihat nilai K sama dengan 11 itu mempunyai tingkat akurasi yang paling tinggi, yaitu sekitar 79%. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian demo codingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat. Pada program ini terdapat beberapa library. Yang pertama adalah Pandas, Pandas SPD, NumPy SNP, Seaborn SSNS, Matplotlib.pyplot SPLT, Scalene Model Selection, Import Train Test Split, Scalene Neckbars, import ke Neckbars Classifier, Scalene Pre-Processing, import Min-Max Scaler, Scalene Matrix, Confusion Matrix, Scalene Matrix F1 Score, Scalene Matrix Import Accuracy Score. Kemudian kita membaca data dari dua file, yaitu data kaggle.csv, kemudian visceral_fat.csv dengan variabelnya pada file pertama yaitu df1 dan file kedua yaitu df2. Kemudian kita memproses data dengan cara kita mengedrop kolom-kolom yang tidak dibutuhkan. Pada file pertama terdapat kolom 3, 4, dan 6 yang kita tidak butuhkan, lalu kita drop. Hasilnya adalah seperti ini. Dengan total barisnya ada 768 dan kolomnya ada 6.
Kemudian data kedua kita lakukan hal yang sama, yaitu kita mengedrop kolom yang tidak kita perlukan, yaitu ada kolom 0, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, dan 13. Kemudian kita ganti kolom nama dari kolom tersebut menjadi sebagai berikut: age, blood pressure, pregnancy, glucose, BMI, outcome. Kemudian kita mengurutkan ulang yang pertama dari pregnancy, glucose, blood pressure, BMI, age, dan kemudian yang terakhir outcome. Kemudian mengisi data yang kosong dengan angka 0. Lalu kita tampilkan hasilnya seperti ini. Ada total 133 data dengan kolomnya 6, 133 baris. Kemudian data-data tersebut kita gabungkan dengan menggunakan fungsi append. Hasilnya adalah seperti ini. Setelah kita append, datanya terupdate, yaitu terdapat 901 baris. Kemudian langkah selanjutnya adalah dari file yang telah kita gabung, kita drop lagi outcome-nya untuk dibuatkan list sendiri nantinya. Setelah kita drop, menampilkan seperti ini. Kemudian list dari outcome tersebut kita buat list yang baru dengan variabel barunya, yaitu y sama dengan df new outcome.values. Outputnya adalah array seperti di bawah ini. Ini adalah nilai-nilai dari outcome yang telah kita pisah tadi. Setelah itu kita buat heatmap-nya. Heatmap-nya adalah seperti ini. Heatmap ini sudah dijelaskan oleh saudara Teddy sebelumnya. Kemudian kita menampilkan grafik antara jumlah outcome berdasarkan umur yang sudah dijelaskan saudara Teddy sebelumnya juga. Lalu tahap selanjutnya adalah kita pisah data trainingnya dan data setnya dengan variabel xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train underscore test underscore split, variabel x, variabel y, test size-nya sama dengan 0,168, random state-nya sama dengan 1, stratify-nya sama dengan y. Kemudian kita buat KNN-nya, kita buat neighbor-nya 12. Kemudian kita memanggil fungsi neighbor classifier dengan neighbor-nya yaitu 12. Kemudian dengan variabel baru kita menggunakan fungsi fit pada variabel xtrain dan ytrain. Setelah kita buat neighbor-nya, kita membuat prediksi dari neighbor tersebut berapa nilai yang diprediksi. Setelah itu kita buat skor untuk hasil akurasinya. Hasilnya adalah seperti di bawah, yaitu jumlah K12 pada K-nya 12, pada jumlah K12 akurasinya adalah 80%. Setelah itu kita lakukan scaling untuk menyeratakan nilai data yang ada. Kita menggunakan min max scaler dengan variabelnya itu scaler. Kemudian variabel xtrain kita pakai fungsi fit transform pada variabel xtrain. Kemudian variabel xtest kita memakai fungsi transform pada variabel xtest. Kemudian kita meload model KNN-nya, yaitu menggunakan fungsi neighbor classifier dengan neighbor-nya 12. Selanjutnya kita fitting model classifier tersebut dengan menggunakan fungsi fit pada variabel xtrain dan variabel ytrain. Hasilnya adalah seperti berikut. Lalu kita membuat prediksinya. Prediksi tersebut kita gunakan variabel y_pred dengan fungsi predict pada variabel xtest yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita mengevaluasi model menggunakan confusion matrix dengan variabel xtest dan ypred. Kemudian kita menampilkan confusion matrix tersebut dan F1 score-nya pada variabel ytest dan ypred-nya, kemudian dikali 100%. Setelah kita mengevaluasi model tersebut, terdapat hasil 52% pada F1 score-nya. Kemudian selanjutnya kita menghitung akurasinya. Di sini terdapat variabel accuracy score dan variabel ytest
maksud saya fungsi accuracy score dengan variabel y-test dan y-pret kemudian dikali 100%. Hasilnya adalah akurasi yang baru 76%. Dari hasil tersebut, setelah kita melakukan scalar, terdapat penurunan akurasi dari 80% menjadi 76% setelah kita scale. Kemudian kita ingin melihat tiap-tiap error rate pada tiap-tiap key-nya, yaitu hasilnya seperti ini. Kita membuat rata-rata daripada hasil error tersebut, kemudian kita gabungkan menggunakan fungsi append, kemudian kita tampilkan, yaitu hasilnya seperti ini. Contoh pada key 1 error rate-nya adalah 0,28 sekian, pada key-nya berjumlah 2 error rate-nya adalah 0,26 sekian, dan seterusnya. Kemudian kita menampilkan grafik dari error rate tersebut terhadap key-nya seperti ini. Kemudian kita ingin menampilkan akurasi dari tiap-tiap key-nya menggunakan fungsi score.append dari knn score. knn score tersebut adalah fungsi dari knn score dengan variabel x-test dan y-test. Kemudian kita tampilkan hasilnya adalah seperti berikut. Contoh pada key-nya 1, jumlah knn score-nya adalah 0,71. Skor tersebut belum dikali 100% untuk dijadikan persenan. Kemudian pada K2 KNN skornya adalah 0,73 sekian, dan seterusnya. Kemudian kita tampilkan dalam bentuk grafik hasilnya seperti ini, tiap-tiap akurasi pada K. Terima kasih. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.